Jadi mata kuliah filsafat ilmu adalah mata kuliah wajib di universitas yang sudah di SK-kan berdasarkan surat keputusan rektor bahwa angkatan 2020 wajib mengikuti mata kuliah filsafat ilmu dan logika di luar mata kuliah wajib di universitas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, siapapun yang belum lulus mata kuliah filsafat ilmu dan logika, maka Anda akan mengulang di semester akan datang. Kami harap partisipasinya, keaktifan diskusinya dalam perkuliahan secara virtual ini. Sebelum dimulai, mari kita melakukan pretest terlebih dahulu ya. Pretest sebagai alat mengukur kemampuan akademik Anda di pertemuan keempat ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan dasar perkuliahan, ya, materi sebelum disampaikan sampai di mana pengetahuan Anda. Mari kita bermain kuis ya. Silakan nanti Anda siapa cepat dia dapat untuk menjawab dan ranking di siapa ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Oke. Ini akan saya buka kuisnya. Ya. Apakah di layar Anda sudah muncul kuisis? Ya, Pak. Oke, ini siapkan laptopnya, sudah terhubung dengan internet, artinya Anda masuk ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yaitu 5896667, silakan. Saya tunggu segera mungkin, setelah itu kita mulai kuis. Oke, lanjut. Sudah 4 orang. 6. Kita tunggu yang lain. 7, 9, 10. Oke. 11. 12. Oke. 14. 15. Oke. 18. Ya, lanjut. 23 yang sudah masuk. 24. Kemudian kita tunggu yang lain. 25. Oke, lanjut. Kita tunggu yang lain, silakan. Anda segera klik joinmyquiz.com 5896667. Oke, Rahmalita, lanjut yang lainnya. Oke. Oke, lanjut. Lanjut terus. Oke, sudah 36 peserta. Kita tunggu sampai terpenuhi kuota yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke. Ya, 37 orang lagi. Kita tunggu. Siapa yang juara 1 melalui quiz ini akan ketahuan. Baik, saya hitung sampai dengan oke, sudah semuanya, tidak perlu saya hitung lagi. Kita mulai, siap-siap, siapa cepat dia akan juara. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut. Fauzia peringkat 1, Lutfi peringkat 2, terus dikalahkan dengan teman yang lain. Ayo, jawab. Iya, Fauzia masih menduduki peringkat pertama. Oke.
Iya. Iya. Alan Ramadan peringkat pertama. Oke. Lanjut. Iya. Lanjut. Iya, Winda peringkat pertama. Iya. Oke. Iya, lanjut. Lanjut. Winda posisi oke dikalahkan oleh Irena. Irena menduduki posisi pertama. Ayo, Winda jadi posisi ketiga. Iya. Lanjut terus. Oke, Alan posisi kedua dikalahkan oleh Winda. Winda mengalahkan Alan. Iya, Irena masih menduduki peringkat pertama. Oke. Oke, Nandita menduduki posisi kedua. Oke. Iya, Nandita peringkat pertama. Irena Pingkan peringkat kedua. Oke. Baik, kita sudahi ya. Yang menduduki posisi pertama adalah Nandita Rahmat ya, Nandita Rahmat. Baik. Oke, posisi kedua Irena Pingkan, posisi ketiga Winda Ramadanti, yang keempat adalah Alan Ramadan. Oke, selamat Anda yang peringkat 1, Saudari Nandita Rahmat. Oke, kita cukupkan. Oke, baik. Siap. Yang peringkat 1, saya ingin dengar suaranya. Silakan Anda berkomentar terkait apa yang Anda jawab. Nandita. Iya, Pak, saya. Oke, silakan Nandita. Apa yang ingin Anda sampaikan? Anda peringkat pertama. Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Kira-kira Anda salah berapa atau benar semua? Tadinya salah satu, terus ada yang koreksi itu, jadi benar semua. Oke, akhirnya benar semua. Iya. Baik, terima kasih. Yang peringkat kedua, silakan. Ya, Irena, Pak. ya, Anda Iya, berkomentar. Silakan, saya persilakan untuk berbicara. Saya nggak ada yang mau dikomentarin, Pak. Oke, tapi Anda merasa sudah bisa menjawab semua, tidak ada yang salah? Ada sih satu tadi, Apa? tapi akhir-akhirnya tadi ada dikoreksi gitu. Oke.
Ya, ini artinya walaupun misalnya ini jawaban yang Anda pahami, Anda sudah paham, setidaknya cepat-cepatan ya dengan teman yang lain. Misalnya yang filsafat, apa artinya secara bahasa? Cinta terhadap kebijaksanaan. Itu jawaban yang paling tepat dan benar. Tapi ada yang mungkin benar juga ingin menjawab itu, tapi kalah cepat dengan Irena atau dengan Nandita. Nah, artinya apa? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang diberikan kepada Anda semua dan mungkin sudah paham, tetapi kalah cepat saja. Ada juga yang mungkin sama sekali belum paham. Ini bingung juga apa yang mau saya jawab. Kan itu ya. Jadi adapun kuis ini untuk memberikan ide atau argumen Anda bisa menjawab secara cepat atau tidak. Tes, halo, suaranya bisa didengar? Halo? Halo? Ari, coba dicek tes 1 2 dicoba. Apakah suara saya tersambung kembali? Sudah, Pak, sudah. Oke, mohon Sudah, maaf Pak. ya, jaringan saya ternyata terputus. Oke, saya minta kepada teman Mohon sekalian. maaf, Pak, Ya. sebelumnya ada yang mau join tapi belum Oke, disetujuin sama Bapak. baik, terima kasih telah diingatkan. Tapi ini belum muncul. Silakan yang join itu masuk kembali. Nanti saya masuk, belum muncul nih di layar saya. Biar saya admit. Baik, mohon maaf atas terkendalanya jaringan. Tadi sampai di mana saya berbicara. Kalah cepat ya dengan teman-teman yang mungkin sudah paham, ingin lebih cepat lagi untuk menjawab. Mungkin Irena terkalahkan dengan si Nandita dan seterusnya teman-teman. Atau teman-teman yang lain sinyalnya yang kurang bagus itu bisa juga berpengaruh. Setidaknya untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bisa lebih lagi mendalami materi ini. Kok materi? Oh. Oke, mohon maaf terkendala jaringan ya. Mudah-mudahan seterusnya lancar, tidak terkendala lagi. Oke, saya akan menyampaikan yang terputus tadi bahwa kecepatan dalam menjawab soal itu dibutuhkan. Keahlian dalam menjawab soal itu dibutuhkan. Walaupun itu soal yang mungkin Anda sudah paham. Tetapi dalam hal ini untuk melatih kecerdasan intelektual kita, butuh kecerdasan berpikir. Baik, kawan-kawan semua. Alhamdulillah ya, yang pertama Anda sudah bertemu di kelas besar dengan dosen kelas besarnya, kemudian di pertemuan kedua juga dengan kelas besar, yaitu dengan dosen kelas besar, dan ketiga juga kelas besar. Saat ini, insya Allah sampai dengan selesai, saya akan menemani Anda, yaitu tentang teori kebenaran. Ya, teori kebenaran ini sering muncul ya, artinya di lingkungan kita sekitar. Banyak orang yang sudah merasa paling benar, tapi dirinya terkalahkan dengan kebenaran orang lain. Nah, itu yang penting. Realita di lapangan, ada orang yang berpikirannya sempit, sehingga dia sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Maka dari itu gunanya kita semua, teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, belajar filsafat ilmu adalah melatih kekritisan berpikir kita, melatih ketangkasan berpikir kita, supaya menjadi orang yang tidak berpikir sempit, supaya menjadi orang yang berpikir luas. Nah, itu harapannya. Sehingga kebenaran tidak satu-satunya yang Anda ketahui saja, tapi kebenaran di balik kebenaran itu ada kebenaran. Ya, itu yang paling penting. Maka dari itu, dari sudut pandang mana kita melihat kebenaran itu? Contoh, orang buta kalau melihat gajah, ya gambarannya seperti apa? Apakah kita bisa mengasumsikan bahwa orang buta itu jelas tidak bisa melihat dengan mata yang layaknya seperti mata kita yang sehat? Oke, gambaran kita orang sehat melihat orang buta, ya sedang melihat, tentunya tidak bisa. Apa yang terjadi ketika melihat gajah? Tentunya tidak bisa melihat. Seperti apa gajah itu? Nah, tidak bisa menguraikan. Karena apa? Tidak bisa melihat layaknya kita orang yang sempurna melihat. Maka dari itu, perspektif kebenaran itu
termasuk kebenaran diri kita itu sangat subjektif. Maka kebenaran dalam filsafat itu subjektivitas. Tentunya kita saling menghargai kebenaran. Belum lagi kebenaran dalam keyakinan agama, kebenaran dalam sosial dan seterusnya. Oke, kita akan bahas teori. Oke, nanti ketika Anda ingin menyanggah pertanyaan, saya persilakan ya, tidak menunggu harus saya persilakan baru Anda bertanya atau berargumen. Ya, kita fokus kepada beberapa teori yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke. Sebelumnya, apakah sudah muncul layar PPT di layar Anda? Udah, Pak. Oke. Ini yang saya lihat ada gambar orang berdiri, ya. Tapi kok nggak mau gerak ini, saya gerakkan. Ada permasalahan file, bentar ya. Oke, sedang proses ya. Oke, apakah sudah bergerak PowerPoint-nya? Saya minta pendapat salah seorang, apakah bisa dilihat di layar Anda? Belum, Pak. Bisa, Pak. Belum. Belum? Bisa. Nah, Belum, Pak. nah, ini permasalahannya. Di layar saya sudah muncul. Saya ulang lagi. Oke, saya ulang. Oke, udah muncul kah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke ya. Alhamdulillah kalau sudah bisa dilihat. Artinya saya mengkonfirmasi. Jangan sampai saya berbicara sendiri, di layar saya sudah ada PowerPoint, ternyata di hadapan teman-teman tidak bisa membaca. Nah, itu saya tidak menginginkan seperti itu. Baik, ada pembahasan teori yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ketika Anda ingin menyangga, silakan, tidak harus saya persilakan pada waktunya. Pertama, koherensi. Yang kedua, korespondensi. Yang ketiga, pragmatis. Dan yang keempat adalah konsensus. Nah, coba lihat nih di layar Anda. Dari ini jumlahnya 4 kan? Kan 4 dari Hong Kong, ini 3. Jadi ya, maksudnya apa? Bahwa orang yang kita lihat dari sebelah kiri memandang batang tersebut jumlahnya ada 4. Sedangkan orang yang berlawanan memandang dari sebelahnya yang berlawanan hanya 3. Nah, inilah perspektif kebenaran yang disebut kebenaran subjektivitas. Menyatakan kebenaran sesuai pengetahuannya. Nah, maka dari itu, kebenaran dalam filsafat suatu kebenaran yang sangat subjektivitas. Anda harus bisa berpikir secara alternatif kebenaran-kebenaran yang ada. Tidak bisa berpikir hanya satu kebenaran. Ya kan? Dalam Islam misalnya ada beberapa mazhab, yaitu ada mazhab Imam Maliki, ada mazhab Imam Hambali, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hanafi. Nah, itu adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itu kalau dalam Islam. Nah, sehingga ketika kita mengambil kebenaran, rujukan-rujukan yang kita sampaikan harus memberikan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan dengan kebenaran apa? Kebenaran ilmiah. Ya, ciri-ciri kebenaran ilmiah itu salah satunya bisa dibuktikan secara empiris. Ya, antara teori dengan praktek itu kebenaran. Contoh, saya akan berikan contoh. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Benar nggak teori itu? Halo, benar tidak teori itu? Benar. Benar. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mengatakan tidak benar, Pak, teori itu air mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi. Saya belum menemukan teori itu, ya.
Kalau memang itu terjadi, maka berarti ada teori baru. Kita buktikan bahwa ketika kita berada di pegunungan, ada sebuah air terjun. Nah, air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Dan saya belum menemukan mengalir dari rendah ke tinggi. Itu jelas sekali. Nah, jadi teori itu, apa itu teori? Teori itu adalah pernyataan. Pernyataan. Jadi suatu kebenaran yang sudah dibuktikan secara empiris, nah itulah disebut teori. Ya. Mengapa setiap benda ketika dilemparkan itu pasti jatuh ke bawah, nggak ada yang ke atas. Nah, itu teori gravitasi bumi. Nah, pernyataan itu sudah benar bahwa kebenaran dalam perspektif dengan teorinya masing-masing. Ya. Oke, kita kembali kepada pokok permasalahan. Apa itu teori koherensi? Kan begitu ya. Oke, teori koherensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Jadi runtut pernyataannya. Ada premis mayor, kemudian ada premis minor. Apa itu premis? Premis itu adalah pernyataan-pernyataan. Jadi ketika disebut A, B, C itu semakin mengkerucut. Nah, itulah yang disebut koherensi. Maka teori ini adalah teori kebenaran tentang keruntutan pernyataan. Pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Nah, itu keruntutan. Nah, dalam contohnya adalah semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Oke, itu premis mayornya. Besar ya. Penggaris ini, misalnya ada penggaris berbentuk segitiga. Jadi, jumlah sudut penggaris ini 180 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Logika berpikirnya nyambung. Contoh kedua, semua manusia membutuhkan air. Jelas tuh. Ada tidak manusia yang tidak membutuhkan air? Saya belum tahu tuh. Kalau ada berarti hebat. Fitrahnya manusia yaitu membutuhkan air. Nah, maka dikatakan semua manusia membutuhkan air. Misalnya Ajeng adalah seorang manusia. Ya. Jadi Ajeng membutuhkan air. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi Ajeng membutuhkan air. Oke. Sudah bisa dipahami ya? Coba saya minta contoh dari saudari Ajeng. Silakan berikan contoh tentang teori koherensi. Ajeng Rahma. Iya, Pak. Ya, silakan Anda berikan contoh tentang teori koherensi. Bentar, Pak. Baik. Sebelum paham di sini, belum bisa pindah. Kita harus Oke, lanjut. Kalau contohnya semua manusia akan meninggal itu benar bukan, Pak? Kayak gitu. Betul. Tetapi Anda bagaimana menguraikan semua manusia pasti akan meninggal? Contohnya? Diuraikan bagaimana, Pak? Saya masih belum mengerti. Baik. Nah, tadi contoh yang kedua saya sebutkan bahwa semua manusia membutuhkan air. Pasti itu ya. Ajeng butuh nggak terhadap air? Butuh. Butuh, Pak. Oke, untuk menjalani kehidupan kita butuh air, setuju. Nah, Ajeng adalah seorang manusia. Nah, jadi kalau Ajeng kembali ke premis mayornya. Premis itu pernyataan yang sebelumnya tadi secara global. Semua manusia membutuhkan air. Ini premis mayor. Jadi,
belum jadi ya. Ajeng adalah seorang manusia. Jadi ajeng membutuhkan air. Nah, mengkerucut. Jadi deduksi dari yang umum ke khusus. Diuraikan dari yang umum ke khusus. Kalau tadi ajeng mencontohkan bahwa manusia seluruhnya pasti akan mati. Sepakat? Ada nggak manusia yang pasti hidup terus? Tidak ada. Itu sebuah pernyataan. Kenyataannya benar. Semua manusia pasti akan mati. Ajeng adalah manusia. Jadi ajeng pasti mati. Nah, itu adalah kebenaran disebut teori koherensi. Sudah bisa digambarkan, Ajeng? Pak. Bisa? Oke. Baik. Selain Ajeng, saya minta pendapat dari Rachel. Contoh dari koherensi. Bentar, Pak. Baik. Beri waktu. Ini masih koherensi ya, harus paham dulu koherensi, setelah itu baru teori yang lain. Kalau hewan membutuhkan makanan untuk hidup, Pak. Ya, terus bagaimana Anda menguraikan hewan membutuhkan makanan? Hewan membutuhkan makanan untuk hidup. Mm-mm. Terus kucing adalah hewan, jadi kucing membutuhkan makanan untuk hidup. Betul. Artinya Anda sudah mulai memahami ya. Jadi coba dikerucutkan pernyataan umumnya itu tadi yang disebut premis mayor, kemudian dikerucutkan dan dikerucutkan lagi. Gitu ya. Jadi koherensi itu menguraikan pernyataan dari yang umum ke khusus. Ya. Itu namanya deduksi. Beda dengan induksi. Induksi itu dari yang khusus ke umum. Nah, jika Anda belajar bahasa Indonesia ada kalimat deduktif dan kalimat induktif. Ya. Jadi kita harus memahami makna dari deduksi. Dalam hal ini kaitannya tentang koherensi. Jadi kalau Anda contohkan semua hewan membutuhkan makanan. Setuju. Ya. Kucing adalah hewan. Jadi kucing membutuhkan makanan. Selesai. Nah, itu contoh dari koherensi. Ada pernyataan mayor, ada pernyataan minor. Dari umum ke khusus dan mengkerucut. Nah, itulah contoh dari koherensi. Oke. Halo? Nah, saya minta dari Mas Akbar. Contoh selain yang disebutkan teman Anda tadi. Akbar Raffi Mersian. Oke, Saudara Akbar? Iya, Pak. Ya, silakan Anda berikan contoh tentang koherensi. Oke, sambil proses berpikir, silakan tetap ini menjadi PR Anda untuk menjawab, nanti saya tagih lagi. Mohon maaf, ini kita menggunakan edit Zoom terbatas. Ya, nanti ada sesi 2 untuk daftar kembali, masuk ya, di link yang berbeda. Nanti saya berikan di grup, silakan Anda langsung masuk ya. Ya, jadi ada sesi 1, ada sesi 2. Oke, Mas Akbar,